Selamat datang dalam permenungan kita di hari Kamis, pekan Paskah yang kelima. Dalam hidup bersama pasti selalu ada konflik, karena pengalaman hidup kita yang berbeda membentuk dalam diri kita pikiran-pikiran yang berbeda, sehingga selalu ada pendapat yang berbeda. Itu penting. Kita baru dengar barusan ini dalam Mahkamah Konstitusi ada opini yang mendukung, ada opini yang lain, namanya dissenting opinion. Itu normal. Yang paling penting itu, di dalam perbedaan pendapat ini, adakah jalan tengah di mana kita bisa saling mengerti satu sama lain? Yang kita lihat sekarang ini di dalam bangsa kita, yaitu yang satu bilang yang dissenting opinion yang paling benar, yang satu ini dibilang dia yang paling benar. Makanya penting sekali kita duduk dalam kejujuran hati, dalam kerendahan hati, untuk mendengar pendapat-pendapat yang berbeda itu. Tapi lebih lagi, di balik pendapat yang berbeda itu, sebenarnya apa yang mau ditegakkan? Itu yang paling penting. Apa yang mau ditegakkan? Ini pun terjadi di dalam gereja, ketika gereja baru mulai. Ketika para murid pada mulanya hanya terpatri, hanya fokus pada penginjilan terhadap orang-orang Yahudi. Selama mereka berada sebagai orang Yahudi, dan karena mereka orang Yahudi, mereka menerima kebiasaan-kebiasaan Yahudi itu sebagai bagian dari ajaran Yesus sendiri. Seperti sunat, seperti harus berkumpul bersama di dalam jemaat, di kenisa, itu mereka. Makanya sering sekali mereka pada mulanya berkumpul di kenisa, lalu mereka berkumpul sendirian sebagai pengikut Kristus untuk memecahkan roti bersama. Nanti baru di Antioquia, karena kehidupan mereka yang berbeda, orang Yahudi mulai melihat bahwa mereka ini bukan sepenuhnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi. Mereka ini punya satu tradisi plus. Oh, itu kegiatan orang Kristen. Tapi masih aman-aman saja, karena ini ada plusnya. Perbedaannya, konflik mulai muncul ketika Paulus dan Barnabas diutus secara khusus untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu disitulah muncul konflik. Yang satu bilang, kalau mau jadi pengikut Kristus, sebelum dibaptis, dia harus disunat lebih dahulu. Karena itu kebiasaan orang Yahudi. Masalahnya bukan soal sunat atau tidak sunat. Masalahnya lebih lagi, apakah saya harus mengikuti, menjadi bagian dari orang Yahudi sebelum saya boleh diperkenankan menjadi pengikut Kristus? Itu isunya. Yang mana yang lebih dahulu? Makanya konflik itu lalu dibawa ke konsili yang pertama, konsili Yerusalem, di mana para rasul sebagai orang yang hidup, makan, berjalan bersama dengan Yesus, jadi mereka itu dilihat sebagai sumber kebenaran itu, sumber ajaran Yesus sendiri. Dan dibawalah opini-opini ini kepada mereka untuk didiskusikan bersama. Dan menarik, mereka tidak langsung mengambil keputusan hitam putih dan menghakimi demikian, tetapi mereka kemudian mengambil satu putusan setelah mereka berdoa, melalui refleksi mereka melihat pada pengalaman Kefas,
pengalaman Petrus dalam perjumpaannya dengan Cornelius, bagaimana roh Allah itu bekerja, dan melihat juga pada pengajaran-ajaran para nabi. Lalu tibalah mereka pada kesimpulan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, kita tidak perlu menjadi orang Yahudi lebih dahulu. Disitulah pentingnya kebudayaan. Makanya kebudayaan ajaran Injil itu harus bisa diterjemahkan dalam kebudayaan itu. Sehingga orang-orang bisa mengerti. Tempo dulu ketika saya masih kecil, misa segala sesuatu pakai bahasa Latin. Jadi kadang kita masih lihat misalnya banyak orang-orang tua yang lebih tua dari saya, 80-an tahun, kadang sementara misa mereka masih juga doa rosario. Kadang kita bilang ini lagi misa kok doa rosario dia. Karena pada zaman itu mereka tidak mengerti mungkin bahasa Latin, daripada tidak mengerti cuma jawab vobiscum, nobiscum, segala macam, lalu mereka mulai doa rosario sementara misa berlangsung. Tetapi kemudian Konsili Vatikan kedua itu lalu membolehkan kita untuk misa, untuk beribadah mengikuti kebudayaan kita masing-masing. Makanya lalu diterjemahkan Injil dalam bahasa Indonesia dan seterus. Liturgi kita sementara dalam proses. Ada sebagian udah diterima, tetapi sebagian masih belum diterima. Karena antara gereja yang universal dan gereja yang partikular, yang mana ini? Makanya penting sekali kita mencari di balik semua itu. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran iman kita itu hidup? Dan ajaran iman kita mengajarkan kepada kita betapa Allah itu menginginkan kehidupan. Kehidupan yang penuh sebagai anak-anak Allah. Itu frameworknya kita. Sekarang, dengan kehidupan ini, bagaimana kita terjemahkan di dalam kebudayaan-kebudayaan kita masing-masing. Misalnya, ada di kebudayaan pernah saya misa upacara habis pembaruan janji baptis, saya siram mereka pakai air. Bapak Putra Roh Kudus. Mereka semua lari tinggalkan gereja. Karena air bagi mereka itu tanda kutuk. Ketika kita marah sama orang, kita siram dia pakai air begitu. Tanda kutuk. Maka saya tanya, kalau berkat bagaimana? Harus pakai tanah. Bolehkah saya pakai tanah? Bolehlah. Karena itu yang mereka mengerti. Itulah yang mereka mengerti. Apakah gereja universal akan menerima itu? Belum tentu. Tetapi untuk komunitas, untuk kebudayaan itu, lebih baik kita pakai tanah. Atau kita pakai air, tetapi kita harus menjelaskan kepada mereka dalam bahasa mereka, dalam kebudayaan mereka, supaya mereka mengerti. Itu penting sekali. Makanya iman itu harus membudaya. Artinya Allah itu harus kita lihat, kita mengerti, kita amini dalam budaya kita. Tidak berarti budaya kita itu yang paling benar. Jangan salah mengerti. Tetapi bahwa Allah itu hadir dalam budaya kita, berwajah budaya kita, tetapi dia juga berwajah dan berbudaya tempat lain juga. Lalu disinilah kekayaan kasana iman kita. Dan disitulah kita sebagai orang Katolik boleh bangga. Karena dimanapun kita pergi, perayaan Ekaristi kita mau bahasa apapun juga, kita dengar, kita merayakan perayaan Ekaristi sama.
Kalau misalnya kita Anda punya kesempatan pergi ke Lourdes, nanti kita nyanyi Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Ketika dia punya lagunya, bahasa Indonesia beda pasti, bahasa Inggris beda, semuanya beda. Tapi pas Ave, kita semua sama-sama. Itulah keunikan, itulah hasil dari putusan para rasul dalam konsili Vatikan, konsili Yerusalem itu, konsili yang pertama itu. Disitulah kita melihat bagaimana kayanya gereja. Semoga permenungan hari ini pertama-tama membuka pintu hati kita, agar kita boleh menemukan Tuhan itu. Tuhan yang mau datang kepada kita dan mau tinggal dalam kita. Dan dia mau kita tinggal dalam kasih itu. Semoga Allah yang begitu manusiawi mau masuk melalui kebudayaan kita, mau berbicara dalam bahasa kita. Semoga itu membuka pintu hati kita supaya semakin mengerti dia sebagai seorang yang sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh nyata, sehingga membuat kita semakin betah untuk tinggal di dalam dia. Dan hanya tinggal dalam dia, kita boleh mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.